Biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kelahiran, silsilah, dan kehidupan keluarga Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasyim Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, Pangeran Benawa, bin Abdurrahman Jakatingkir, Sultan Hadiwijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq, ayah kandung Raden Ainul Yakin, atau yang lebih masyhur dengan sebutan Sunan Giri. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari biasa disebut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau dilahirkan pada tanggal 10 April 1875 atau menurut penanggalan Arab pada tanggal 24 Zulhijjah 1287 Hijriah di Desa Gedang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dan beliau kemudian tutup usia pada tanggal 25 Juli 1947 yang kemudian dikebumikan di Tebu Ireng, Jombang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu sebuah organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah. Ayahnya Kiai Asy'ari merupakan seorang pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pesantren kelas yang berada di sebelah selatan kota Jombang. Tampak saat ia masih berada dalam kandungan, di samping masa kandung yang lebih lama dari umumnya kandungan. Ibunya juga pernah bermimpi melihat bulan jatuh dari langit ke dalam kandungannya. Mimpi tersebut kiranya bukanlah isapan jempol dan kembang tidur belaka, sebab ternyata tercatat dalam sejarah bahwa pada usianya yang masih sangat muda, 13 tahun, Syekh Hasyim sudah berani menjadi guru pengganti di pesantren untuk mengajar santri-santri yang tidak jarang lebih tua dari umurnya. Riwayat pendidikan dan perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di masa kecil, Hasyim Asy'ari tumbuh dalam didikan ayahnya sendiri, Kiai Asy'ari, kepada sang ayah. Hasyim Asy'ari banyak belajar membaca Al-Quran dan beberapa kitab keagamaan. Hingga menginjak remaja, Hasyim Asy'ari dikirim oleh orang tuanya untuk belajar ke berbagai pondok pesantren termasyhur di Pulau Jawa. Di antaranya adalah Pondok Pesantren Sono dan Sewuan di Sidoarjo, Pondok Pesantren Langitan di Tuban, dan Pondok Pesantren Bangkalan Madura, asuhan Syekh Khalil Waliullah. Selesai menimba ilmu pengetahuan di Pondok Pesantren Bangkalan Madura, Hasyim Asy'ari melanjutkan studi ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah dan menetap selama beberapa tahun di sana. Di kota suci tersebut, Hasyim Asy'ari berguru kepada beberapa ulama besar saat itu, di antaranya kepada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Banten, Syekh Khatib Minangkabau, Syekh Syu'aib bin Abdurrahman, Syekh Abbas Al-Maliki Al-Hasanai. Kepada beliau banyak mengkaji ilmu-ilmu hadis, dan Syekh Muhammad Mahfudz bin Abdullah Termas. Kepada beliau mendalami ilmu-ilmu syariat, fikih, ilmu alat nahwu sorof, ilmu adab, sastra, dan beberapa kajian Islam kontemporer. Syekh Hasyim mempelajari fikih mazhab Syafi'i di bawah bimbingan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, yang juga ahli dalam ilmu falak, ilmu hisab, dan aljabar. Hal ini yang menarik untuk dicatat dan mengemukakan riwayat hidup Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah berkenaan dengan situasi kota Mekah pada saat itu. Dalam kaitan ini, sejarah mencatat bahwa pada saat Kiai Haji Hasyim Asy'ari menimba ilmu di Mekah, Muhammad Abduh sedang giat-giatnya melancarkan gerakan pembaruan pemikiran Islam. Ide-ide pembaharuan Muhammad Abduh antara lain berkenaan dengan usahanya mengajak umat Islam memurnikan ajaran Islam dari pengaruh praktek keagamaan yang sebenarnya. Perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di bidang pendidikan. Sekembali dari Mekah, Hasyim mengajar di pesantren ayah dan kakeknya.
sebelum mencoba mendirikan pesantren sendiri di rumah mertuanya, Pelemahan, Kediri, Jawa Timur. Usaha pendirian pondok pesantren ini gagal sampai akhirnya dia mencoba kembali untuk mendirikan pondok pesantren yang hingga kini dikenal dengan pesantren Tebu Ireng di Cukir, Jombang. Pesantren Tebu Ireng tersebut terletak sekitar 2 km dari pesantren ayahnya. 3 bulan berikutnya ternyata jumlah santri terus mengalami perkembangan mencapai 28 orang. Pesantren yang dibiayai secara mandiri oleh Syekh Hasyim ini akhirnya menjadi pesantren yang paling berpengaruh dan berwibawa di seluruh Nusantara, khususnya Pulau Jawa dan sekitarnya, dan juga menjadi rujukan pesantren-pesantren pada masanya.